Assalamualaikum sahabat Ruang Fiksi. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Terima kasih sudah hadir di kisah penuh air mata dan rahasia kelam ini. Bayangkan, seorang gadis cantik berusia 18 tahun, dipaksa keluar dari istana megahnya. Lalu dibuang ke hutan gelap hanya karena fitnah yang kejam. Tidak ada keluarga, tidak ada sahabat, hanya tangis yang membelah sunyi malam. Semua orang yakin, ia akan mati menjadi santapan binatang buas. Namun siapa sangka, justru seekor harimau putih misterius datang, bukan untuk memangsa, tapi untuk merawatnya. Sejak hari itu, hidupnya berubah, dan rahasia besar pun mulai terungkap. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di dalam istana megah rasa negara, malam itu langit hitam menggantung tanpa bintang. Obor menyala redup di setiap sudut. Bayangan prajurit berbaris, dan bisikan fitnah merambat seperti racun. Aurelia, gadis cantik berusia 18 tahun, sedang duduk di kamarnya. Wajahnya teduh, matanya jernih. Namun hatinya bergetar tanpa alasan. Tiba-tiba pintu dihentakkan. Sejumlah pengawal masuk dengan wajah kaku. Mereka membawa perintah langsung dari selir Ratna Rukmi. Aurelia disebut anak haram, bukan darah sah Prabu. Tuduhan itu kejam, menyayat hati, dan tak bisa dibantah. Sang ibu, Putri Malyani, hanya bisa menangis di ujung koridor, terhalang barisan prajurit yang tak memberi jalan. Jeritan pilu terdengar saat Aurelia ditarik paksa. Gelang emas yang melingkar di tangannya jatuh membentur lantai marmer. Ia digiring melewati lorong panjang, meninggalkan kemewahan yang sejak lahir menjadi dunianya. Ratna Rukmi tersenyum dingin dari balik tirai. Malam itu, fitnah telah menang. Di halaman belakang istana, kereta kayu sudah menunggu. Tanpa penjelasan, Aurelia dilempar masuk. Roda berderit menembus hutan gelap, jauh dari cahaya kota. Tak ada kata pamit, tak ada doa perpisahan. Hanya tangis tertahan seorang ibu yang terputus oleh tembok dan pengkhianatan. Kereta berhenti di tengah rimba angkara murka. Para prajurit melempar Aurelia begitu saja, lalu meninggalkannya tanpa rasa iba. Gadis itu jatuh tersungkur di tanah lembab, gaunnya berlumur lumpur, rambutnya kusut, wajahnya penuh air mata. Angin hutan menderu, suara serangga menggema, dan di kejauhan terdengar auman panjang yang membelah malam. Aurelia menggigil, memeluk dirinya sendiri. Gelap semakin rapat, seolah menelan seluruh harapan. Ia sadar, malam itu bukan hanya malam fitnah. Malam itu adalah awal dari pembuangan. Awal dari takdir baru yang tak pernah ia bayangkan. Kabut turun pelan dari pucuk-pucuk pohon, menyusup di antara akar raksasa yang timbul di permukaan tanah seperti ular tua. Hutan angkara murka menutup diri dengan sunyi yang menekan dada. Di kejauhan, air sungai bergemuruh rendah, seolah menggeram menahan rahasia. Aurelia berdiri limbung di tepi jalur setapak yang tidak lagi terlihat jelas. Gaun istana yang semula gemerlap kini berat oleh lumpur. Telapak kakinya dingin, jemari tangannya memucat, seluruh tubuhnya merinding oleh gigitan malam yang lembab. Tidak ada lampu, tidak ada bintang. Hanya bau daun basah dan tanah yang baru disayat hujan. Sesekali ranting patah sendiri, mengirim dengung kecil yang membuat jantungnya tersentak. Auman tadi masih tertinggal di telinga, bergema seperti doa yang belum selesai. Aurelia menengadah, memejamkan mata, dan mengatur napas. Di balik resahnya, ada suara lirih yang diajarkan ibunya sejak kecil. Nama Allah yang disusun dalam zikir, mengalir dari hati yang perih, mencoba menyalakan secercah tenang di tengah gelap yang tak bersahabat. Ia melangkah perlahan, menyentuh batang-batang paku beringas yang berkilat oleh embun. Setiap langkah terasa seperti memasuki rimba ingatan. Wajah ibunya melintas. Senyum yang hangat, mata yang basah, lambaian yang tak pernah sempat terjadi. Aurelia menggigit bibir. Tidak boleh jatuh, tidak boleh pingsan. Jika malam ini berhenti, hidupnya mungkin ikut berhenti. Angin berhembus dari arah utara, membawa aroma yang aneh. Bukan sekadar bau dedaunan. Ada jejak binatang yang kuat, pahit dan tajam. Aurelia menelan ludah dan berhenti. Di hadapannya, semak yang rapat bergoyang pelan. Ia tidak melihat apapun,
tetapi nyalinya turun 1 derajat. Naluri paling primitif manusia berbisik agar tubuhnya merendah, agar suaranya hilang, agar napasnya disembunyikan. 2 mata muncul dari balik kegelapan. Bukan lampu, bukan kunang, bukan bara yang melayang. 2 mata yang besar, berkilat tenang, memantulkan sisa cahaya dari langit yang tertutup. Ketika semak merunduk, sosok itu keluar. Seluruh garis punggungnya menyala lembut oleh warna bulan yang tertangkap kabut. Harimau putih. Besar. Anggun. Diam seperti batu yang bernapas. Aurelia mundur setapak, tumitnya menyentuh akar. Ia menahan jerit, karena suara bisa memanggil bala yang lain. Ia pernah melihat lukisan harimau di aula istana, di bingkai emas, dipuji sebagai penjaga tahta. Namun lukisan yang rapi tidak pernah bicara tentang napas hangat yang berhembus dari hidung hewan hidup. Tidak pernah menceritakan dengung rendah yang merambati tanah, membuat kulit kaki merasakan getar halus. Harimau itu melangkah. Tidak cepat, tidak lambat. Setiap telapak kaki jatuh dengan ketepatan yang menakutkan, seakan tanah sudah lama mengenal berat tubuhnya. Aurelia terpaku. Di antara ketakutan yang menjerat, ada rasa lain yang datang tanpa permisi. Kekaguman. Keindahan yang terbuat dari bahaya. Luka dan keanggunan yang dalam satu wadah. Ia menelan udara. Ia ingin berlari, tetapi pandangan sang penjaga hutan yang asing itu menahan. Bibir Aurelia bergetar. Ia memohon dalam hati kepada Allah, memohon keselamatan yang tidak pernah terasa sedekat ini sekaligus sejauh itu. Harimau berhenti hanya beberapa langkah darinya. Dada hewan itu naik turun pelan. Kumisnya memanjang seperti benang perak. Telinganya berkedut oleh suara serahutan yang tidak terdengar oleh manusia. Mereka saling memandang. 1 jiwa manusia yang terhempas dari singgasananya. 1 makhluk hutan yang tidak pernah bertanya apa yang dibawa dunia. Saat itu waktu tidak terasa bergerak. Hanya kabut yang terus turun, menutup dunia menjadi lingkar kecil yang berisi 2 makhluk yang seharusnya tidak pernah berbagi ruang. Kemudian harimau itu mengangkat kepala. Ada sesuatu yang nyaris seperti pengakuan dalam sorotnya. Seolah ia melihat sesuatu di balik kulit dan air mata Aurelia. Sesuatu yang bukan darah biru, bukan gelar, bukan nama ayah, bukan keputusan manusia. Seolah ia melihat sinar yang rapuh namun menyala. Harimau maju 1 langkah lagi. Aurelia menahan napas. Hewan itu menundukkan leher, mendekatkan hidung ke tangan yang gemetar. Udara hangat menyentuh punggung jari. Bukan cakar. Bukan taring. Hanya embus napas dan dengung rendah yang nyaris seperti doa. Isi hutan, yang tadinya terasa ingin menelan, tiba-tiba mereda. Serangga kembali bersuara. Daun kembali berdesis dengan ritme yang tidak tergesa. Aurelia, yang belum pernah menyentuh makhluk seindah dan sebuas ini, merasakan sesuatu yang menghanyutkan. Ia tidak tahu dari mana keberanian itu muncul, tetapi jemarinya mengangkat diri sendiri, pelan, mendekati garis bulu yang menutupi pipi sang hewan. Bulu itu dingin oleh kabut, namun di bawahnya ada kehangatan yang nyata. Harimau tidak menghindar. Ia hanya memejamkan mata 1 detik, lalu membuka kembali, seakan mengizinkan, seakan berkata tanpa kata. Saat jantung Aurelia hampir kembali tenang, hutan mengirimkan pengingatnya. Dari balik rimbun, terdengar derap. Ringkih, cepat, panik. Seekor kijang melintas, matanya memantul ketakutan, dan di belakangnya bayangan lain menyusul. Serigala hutan. 3 ekor. Tipis, lapar, gigi menyalak dalam diam. Mereka belum melihat manusia. Mereka melihat harimau. Mereka melihat hutan yang malam ini berubah menjadi aula pengadilan. Harimau putih menoleh. Tidak ada gugup. Tidak ada kemarahan yang berlebih. Hanya suara dengung yang rendah berubah menjadi lebih berat. Ia berdiri tegak, mengembangkan bahu yang panjang, memamerkan garis tubuh yang seimbang antara kapas dan baja. Serigala-serigala itu berhenti, menakar peluang. Ketika harimau melangkah maju, tanah seperti ikut bergeser. 2 serigala mundur, 1 tetap menahan diri karena lapar lebih tua daripada takut. Aurelia gemetar oleh pemandangan yang begitu dekat dengan kematian. Namun harimau tidak mengejar. Ia hanya mengambil posisi di depan, di antara manusia yang ringkih dan ancaman yang masih muda. Nafasnya membuat kabut berdenyut. Seakan tanah yang dingin berdiri di pihak yang memilih melindungi,
bukan melukai. Serigala yang paling berani mencoba melangkah miring. Harimau menatap. Hanya itu. Tatapan yang panjang, tajam, dan tidak perlu diterjemahkan dalam bahasa apapun. Serigala menunduk, menggeram kecil, lalu berbalik. Dua yang lain mengikut. Mereka lenyap ke dalam semak, membawa sisa getir yang segera ditelan malam. Hening kembali menguasai. Aurelia ingin menangis, tetapi air matanya seperti telah habis ditarik oleh rasa syukur yang terlalu besar untuk dituangkan. Ia memandang harimau putih itu, dan kali ini ia merasakan dorongan untuk berbicara. Bukan untuk memohon, bukan untuk berterima kasih semata, melainkan untuk mengakui bahwa hidupnya yang dihempaskan barusan mungkin baru saja diselamatkan oleh penjaga yang tidak berasal dari istana. "Terima kasih," ujarnya pelan, nyaris tanpa suara. Harimau menunduk. Gerakan kecil itu cukup untuk menjadi jawaban. Lalu ia berbalik, berjalan menuju rimbun yang lebih gelap. Di ujung langkah kedua, ia berhenti, menoleh, dan menatap Aurelia sejenak. Undangan yang tidak diucapkan, perintah yang tidak dipaksa. Aurelia mengikuti dari jauh. Rasa takut belum lenyap, tetapi langkahnya menemukan ritme baru. Hutan yang tadinya seperti labirin tidak lagi terasa sepenuhnya asing. Di hadapannya, punggung harimau putih itu menjadi kompas. Mereka menembus lapisan tumbuhan yang menusuk kulit, menyeberangi aliran kecil yang bening, lalu menaiki undakan tanah yang basah oleh lumut. Perjalanan itu tidak panjang, tetapi memakan seluruh tenaga yang tersisa. Ketika semak terakhir terkuak, dunia di depan berubah. Sebuah celah batu terbuka, tertutup tirai akar dan daun, dengan cahaya samar yang memantul dari dalam. Bukan cahaya api, bukan cahaya bintang. Cahaya yang lembut, seperti mata air yang memantulkan bulan yang disembunyikan awan. Harimau masuk lebih dulu. Aurelia ragu sejenak, kemudian menunduk dan melangkah. Di dalam, gua itu tidak sesempit yang terlihat dari luar. Dindingnya berkilat oleh mineral yang menyerap kabut, lantai tanahnya kering dan bersih, seolah pernah disapu oleh tangan yang sabar. Di sisi kiri, ada kolam kecil berair jernih, dengan permukaan yang tenang seperti kaca. Di sisi kanan, bunga-bunga liar tumbuh, bukan bunga kebun, melainkan bunga yang menemukan cahaya dengan caranya sendiri. Aromanya halus, menenangkan. Aurelia berdiri terpaku. Ia merasa sedang memasuki rahim bumi yang dirawat oleh rahasia tua. Harimau putih melingkar di dekat pintu masuk, menjaga sekaligus memberi jarak. Ia bukan pelayan, bukan penjaga pribadi. Ia adalah penguasa dari wilayah yang tidak mengajukan pertanyaan. Aurelia mendekati kolam. Ia berlutut. Wajahnya yang kusut memantul di permukaan air. Ia melihat sisa istana yang hilang dan sisa hutan yang masuk ke dalam mata. Ia membasuh tangan, lalu membasuh wajah. Air itu dingin. Namun di balik dinginnya ada kehangatan yang menenun ulang keberanian. Setelah sekian lama, napasnya akhirnya jatuh pada tempo yang manusiawi. Di dinding gua, ia melihat sesuatu yang lebih mengejutkan. Ukiran-ukiran halus, pola yang membentuk jejak cerita. Ada sosok manusia kecil berdiri di hadapan hewan besar. Ada garis yang menyerupai sungai. Ada tanda yang tampak seperti bintang. Ukiran itu bukan karya sekejap. Ini adalah tulisan tanpa huruf, yang dibuat oleh waktu. Seolah gua itu menyimpan riwayat pertemuan manusia dan penjaganya sejak dulu. Harimau bangkit. Ia berjalan pelan mengitari gua, memeriksa sudut-sudut gelap seperti seorang tetua yang memastikan pintu-pintu dunia lain tetap tertutup rapat. Setelah itu, ia kembali duduk, kali ini lebih dekat. Aurelia menatap hewan itu, lalu mengambil posisi bersila, menertibkan sisa gemetar pada kakinya. Suara pertama yang keluar dari mulutnya nyaris hancur oleh rasa haru. Ia menyebut nama Allah pelan dan jelas, memohon perlindungan untuk malam ini. Kata-kata itu merembes ke dinding, mengisi ruang dengan kedamaian yang tidak berasal dari istana. Harimau tidak terusik. Ia menoleh ke arah pintu gua, memasang telinga pada suara hutan, kemudian mengendur, seperti mengerti. Waktu bergeser. Kabut di luar menipis, digantikan embun yang lebih berat. Aurelia memejamkan mata sebentar, tidak untuk tidur, melainkan untuk memegang kembali serpihan dirinya yang terhempas. Di tengah diam itu, ia merasakan sesuatu yang asing namun akrab. Sebuah bisik yang tidak terdengar oleh telinga. Bukan kata, bukan kalimat.
Lebih seperti rasa yang menyentuh bagian terdalam dari jiwa. Ia membuka mata. Harimau menatapnya. Dalam kilat sesaat, Aurelia merasa seolah memahami sebuah maksud. Bukan makna yang bisa ditulis, melainkan perjanjian yang tidak memerlukan tanda tangan. Harimau itu bukan sekadar penyelamat yang kebetulan lewat. Ia adalah penjaga gerbang menuju takdir yang menunggu di balik bencana. Aurelia bangkit, berjalan ke arah bunga-bunga liar. Ia meraba kelopaknya, menemukan bahwa hidup, seburuk apapun bentuknya malam ini, tetap menumbuhkan keindahan di tempat yang tidak diperhitungkan manusia. Ia memungut sehelai daun, menatap urat-uratnya yang halus, lalu meletakkannya di telapak tangan, seakan menyimpan peta kecil tentang rumah baru. Di luar gua, ranting patah. Suara itu tidak keras, tetapi cukup untuk mengabarkan bahwa dunia tidak berhenti bergerak meski dua makhluk sedang belajar memahami satu sama lain. Harimau menoleh cepat, berdiri. Aurelia terkejut, tetapi tidak panik. Ia paham, pelajaran pertama malam ini sudah jelas. Di hutan, keselamatan tidak pernah datang dari tidur yang lelap. Ia datang dari kewaspadaan yang setia. Malam merunduk lebih dalam. Udara menjadi lebih dingin, tetapi ada panas lain yang tumbuh di dada Aurelia. Bukan amarah, bukan takut. Lebih seperti janji tanpa kata. Bahwa jika besok pagi datang, dan jika dunia masih memberi kesempatan untuk melangkah satu langkah lagi, langkah itu akan ia ambil. Ia akan mengumpulkan serpihan yang jatuh, ia akan mengikat kembali benang hidupnya, dan ia akan menatap ke arah yang tidak lagi ditentukan oleh fitnah dan pengusiran. Harimau duduk kembali, menurunkan kepala dengan kewibawaan yang tidak perlu dijelaskan. Ia menutup mata sepersekian detik, lalu membukanya lagi. Dalam tatapan itu, Aurelia membaca banyak hal yang tak sempat diajarkan oleh guru istana. Tentang sunyi yang melindungi, tentang kuat yang tidak bising, tentang keindahan yang lahir dari keteguhan. Aurelia menoleh ke kolam. Permukaannya tenang. Di dalam pantulannya, ia melihat gadis yang sama, namun tidak lagi sepenuhnya sama. Ia menyentuh air, dan lingkar riak menyebar, menghancurkan bayangan, lalu menyatukannya kembali dalam bentuk yang berbeda. Gua menyambut hening itu seperti ibu yang menyelimuti anak yang baru saja berhenti menangis. Malam menutup babnya dengan perlahan. Di ambang gua, angin membawa bau tanah baru dan janji hari yang belum bernama. Aurelia membetulkan posisi duduk, menyandarkan punggung pada dinding batu yang hangat oleh nafas bumi. Harimau putih mengangkat wajah sekali lagi, menatap keluar, lalu mengeluarkan dengung rendah yang menggetarkan udara. Bukan ancaman, bukan panggilan. Lebih seperti pernyataan sederhana kepada hutan. Bahwa di dalam gua ini, ada sesuatu yang harus dijaga. Aurelia memejamkan mata. Ia tidak tahu bagaimana esok akan membentang. Ia tidak tahu siapa yang akan datang, kawan atau lawan. Ia hanya tahu, malam ini tidak menelannya. Malam ini memperkenalkannya kepada penjaga yang kelak memberi nama baru pada keberanian. Dan di bawah pelindung kabut yang menetes dari mulut gua, ia merasakan hati yang perlahan berhenti berlari. Di luar, bintang yang semula tertutup awan menampakkan diri sekejap, seperti mata yang mengintip dari balik tirai. Lalu menutup lagi. Hutan menghela napas panjang, dan gua kembali memeluk dua makhluk yang menanti subuh. Di batas antara terjaga dan lelap, Aurelia menangkap lagi bisik yang tidak memakai kata. Ia menerimanya, menyimpannya, tanpa berusaha menamai. Karena tidak semua hal yang benar harus segera diberi nama. Malam terus berjalan. Di kejauhan, sungai mengulang-ulang lagunya. Sabar seperti doa yang tidak pernah putus. Dan di tengah segala yang tidak pasti, pertemuan pertama itu berdiri tegak. Seperti pilar tak terlihat yang akan menyangga hari-hari yang belum pernah ditulis. Pertemuan yang menandai awal dari sesuatu yang lebih panjang daripada pembuangan, lebih tajam daripada fitnah, dan lebih terang daripada gelap yang menyelimuti hutan. Jika esok membuka pintunya, harimau putih itu akan kembali berdiri lebih dulu. Dan Aurelia, gadis yang baru saja kehilangan segala hal yang dikenalnya, akan mengikuti. Dengan langkah yang mungkin masih gemetar, tetapi dengan hati yang sudah menemukan titik yang tidak lagi mudah digeser. Di titik itu, ia akan mulai belajar, tidak dari buku dan upacara, melainkan dari napas hutan dan sorot mata penjaganya. Dan pelajaran pertama malam ini telah cukup untuk menyambut hari yang akan datang. Pagi tidak datang dengan gegap gempita di hutan angkara murka.
Ia datang diam-diam, menelusup di antara sela daun, menyapa ujung rerumputan, dan menyentuh batu-batu dengan embun. Ketika cahaya pertama menyusup ke mulut gua, Aurelia sudah terjaga. Tidak sepenuhnya tidur semalam, tetapi cukup untuk menenangkan tubuh yang lelah dan jiwa yang terkoyak. Harimau putih masih terbaring tak jauh darinya. Nafasnya dalam dan tenang. Meski matanya tertutup, telinganya tetap berjaga. Aurelia memperhatikan makhluk agung itu, dan dalam diamnya ia merasakan kehadiran yang lebih dari sekadar binatang. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, seolah kehadiran harimau itu bukan kebetulan, bukan sekadar pertolongan naluriah. Ia bangkit perlahan. Sendi-sendinya masih terasa kaku, dan tubuhnya penuh luka kecil akibat duri dan goresan semalam. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang mulai berubah. Langkahnya lebih tegak, napasnya lebih teratur. Ia berjalan menuju kolam kecil di sisi gua. Airnya jernih, dan di dalamnya ia melihat pantulan wajahnya. Rambutnya kusut, pipinya kotor, tapi mata itu tidak sama seperti kemarin. Ada nyala kecil di sana. Bukan nyala amarah, tapi keteguhan yang sedang tumbuh pelan-pelan, seperti tunas yang muncul dari tanah setelah badai. Tiba-tiba, dari balik sisi gua, terdengar suara gemerisik. Aurelia menoleh cepat, namun harimau tidak bergerak. Ia hanya mengangkat kepala dan menatap ke arah suara itu, lalu kembali tenang. Sesosok burung kecil melompat ke dalam ruangan, bertengger di atas batu yang menonjol di dinding gua. Burung itu tidak seperti burung biasa. Bulu-bulunya mengilap kebiruan, matanya bundar dan tajam, dan suara kicauannya seperti nada yang ditata rapi oleh jari tak terlihat. Aurelia terpana. Burung itu menoleh kepadanya. Lalu berkicau satu nada panjang yang terdengar nyaris seperti panggilan. Entah kenapa, ia merasa burung itu sedang mengundangnya untuk mengikuti. Harimau berdiri, meregangkan tubuhnya yang besar, lalu melangkah keluar gua. Burung itu terbang rendah, lalu berhenti di dahan tak jauh dari pintu. Aurelia mengikuti, langkahnya ringan meski tanah masih licin oleh embun. Di luar, hutan mulai memperlihatkan wajah paginya. Sinar mentari menyusup ragu, menciptakan siluet pepohonan yang menjulang. Daun-daun gemetar oleh angin lembut. Udara pagi membawa aroma kayu basah dan bunga liar yang baru mekar. Mereka menyusuri jalan setapak kecil yang tidak terlihat semalam. Harimau berjalan di depan, burung itu sesekali terbang dan menunggu, seperti penunjuk jalan yang tahu arah tetapi tidak terburu-buru. Aurelia tidak bertanya. Ia merasa ini bukan saatnya bertanya. Ia hanya membiarkan langkahnya menyatu dengan irama hutan. Tak lama, mereka sampai di sebuah ruang terbuka di tengah rimba. Tanahnya bersih dari semak, dan di tengahnya terdapat lingkaran batu yang disusun dengan sangat rapi. Di tengah lingkaran itu tumbuh satu pohon kecil. Daunnya berwarna ungu pucat, dan batangnya memancarkan kilau lembut seperti perak. Aurelia terpukau. Harimau duduk di tepi lingkaran, dan burung itu hinggap di ranting tertinggi pohon tersebut. Tiba-tiba, suara lirih terdengar di telinganya. Bukan dari mulut siapapun, dan bukan dari mulutnya sendiri. Suara itu tidak seperti suara biasa. Ia berbicara langsung pada rasa. Tempat ini adalah awal pelatihan. Cahaya dalam dirimu harus dibuka. Aurelia menoleh, jantungnya berdetak kencang. Ia mencari siapa yang berkata. Tapi hanya harimau dan burung di sana. Ia menatap harimau itu dalam-dalam. Tatapan harimau tidak berubah, tapi ada kekuatan yang menembus. Aurelia berdiri di tepi lingkaran batu. Perlahan, ia masuk ke dalamnya. Ketika kakinya menyentuh tanah di dalam lingkaran, udara di sekelilingnya berubah. Tidak lebih dingin, tidak lebih panas, tapi lebih hidup. Seolah napas bumi mengelilinginya. Pohon kecil di tengah itu bergetar pelan, dan daun-daunnya bergerak meski tak ada angin. Cahaya lembut mengalir dari batang ke akar, lalu menyebar melalui tanah, lalu merambat naik ke telapak kaki Aurelia. Ia terkejut, tapi tidak merasa takut. Sebaliknya, tubuhnya terasa hangat, dan jantungnya berdetak seirama dengan denyut tanah. Tutup matamu. Dengarkan dalam diam. Ia menutup mata. Hutan menjadi senyap. Ia tidak lagi mendengar kicauan burung atau desir angin. Yang ia dengar hanya suara dari dalam dirinya. Suara itu berkata, bahwa cahaya yang sejati tidak datang dari luar. Tidak dari istana.
Tidak dari mahkota. Tidak dari darah bangsawan. Tapi dari luka yang diterima dengan kesabaran. Dari penderitaan yang tidak dijawab dengan kebencian. Dari cinta yang tetap menyala meski dunia memadamkan semuanya. Tiba-tiba, ingatan-ingatan melintas. Wajah ibunya. Senyum ayahnya. Teriakan pengawal. Gelapnya hutan. Pandangan harimau. Air mata yang ia tahan semalam. Semua itu menjadi seperti mozaik. Pecahan-pecahan kecil yang bersatu membentuk gambar besar yang belum selesai. Ia membuka mata. Di telapak tangannya, ada cahaya tipis seperti suluh kecil. Ia menatapnya. Tidak panas. Tidak menyilaukan. Tapi hidup. Harimau berdiri. Burung berkicau panjang sekali, lalu terbang menghilang ke langit. Aurelia melangkah keluar dari lingkaran batu. Ia tidak tahu persis apa yang terjadi. Tapi ia tahu, sesuatu dalam dirinya telah berubah. Cahaya yang kecil itu bukan sekadar keajaiban. Ia adalah panggilan. Harimau berjalan mendekat. Tidak ada suara. Hanya tatapan yang mengandung perintah tanpa paksaan. Mentari mulai naik, menembus celah-celah daun hutan angkara murka. Cahaya yang hangat merayapi batang-batang pohon tua, menciptakan bayangan panjang yang bergerak perlahan mengikuti napas bumi. Di sela kehijauan itu, langkah kaki Aurelia dan sang harimau putih menyusuri jalur yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang diizinkan. Tak ada suara manusia lain. Hutan tetap berbicara dengan bahasanya sendiri. Gemerisik daun, suara burung, dan desiran angin yang menyentuh semak seperti bisikan rahasia. Tapi kini, setiap bisikan seolah punya makna bagi Aurelia. Sejak ia memasuki lingkaran batu dan menerima cahaya kecil di telapak tangannya, alam tidak lagi terasa sebagai tempat asing. Ia merasa diterima. Atau lebih tepatnya, dipanggil. Harimau putih berjalan pelan di depannya. Tubuhnya gagah, langkahnya pasti, namun tidak tergesa. Seolah ia tahu bahwa setiap detik dalam perjalanan ini adalah bagian dari ujian. Aurelia tidak tahu kemana ia dibawa. Tapi ia tahu, apapun yang sedang menantinya, tidak akan datang dengan mudah. Tiba-tiba, harimau berhenti. Mereka tiba di sebuah cekungan di tengah hutan. Di sana, tanah turun membentuk setengah lingkaran, dan di dasar cekungan itu berdiri satu pohon raksasa yang berbeda dari semua yang pernah dilihat Aurelia. Pohon itu hitam seperti arang, namun kulitnya mengilap dan mengeluarkan aroma yang aneh, campuran tanah basah dan dupa tua. Aurelia mendekat. Di batang pohon itu, ada celah seperti pintu kecil. Bukan lubang alami, tapi ukiran sempurna yang membentuk bingkai persegi. Di dalamnya, tersimpan sesuatu yang dibungkus dengan kain tua berwarna merah kecoklatan, seperti telah berabad-abad berada di situ. Harimau duduk diam di sisi cekungan. Sorot matanya serius. Tidak ada yang bersifat kebetulan di sini. Dengan tangan yang gemetar, Aurelia mengulurkan jari-jarinya ke dalam celah pohon. Ia menyentuh kain itu, lembut tapi kokoh, seperti kain doa yang menyerap waktu. Perlahan, ia menariknya keluar. Debu tipis mengepul dari sela-sela lipatan kain saat benda itu keluar sepenuhnya dari batang pohon. Ia membentangkannya. Di dalamnya, sebuah kitab tua. Sampulnya terbuat dari kulit kayu, dan di bagian tengah terdapat simbol lingkaran bercahaya yang sama seperti yang ia lihat di ukiran gua semalam. Tidak ada tulisan di sampulnya. Hanya energi diam yang memancar, membuat jantung Aurelia berdetak lebih cepat. Ketika ia menyentuh sampulnya, cahaya di telapak tangannya berkedip pelan. Seolah menyapa. Seolah mengenali. Kitab itu bukan benda mati. Ia seperti memiliki jiwa. Memiliki takdir. Aurelia membuka halaman pertama. Di sana, tidak ada huruf seperti yang ia kenal. Tapi simbol-simbol aneh yang entah bagaimana mulai bisa ia baca. Mungkin karena cahaya itu. Mungkin karena hutan membantunya. Kitab itu bercerita. Bukan dengan suara. Bukan dengan narasi panjang. Tapi dengan gambar yang bergerak di dalam benaknya. Tentang seorang perempuan dari masa lalu. Seorang pewaris cahaya yang diasingkan, yang dibesarkan oleh hutan, yang kelak akan menumbangkan kegelapan dengan tangan yang tak membawa dendam. Jantung Aurelia berdegup kencang. Ia melihat bayangan dirinya sendiri dalam kisah itu. Tapi ia juga tahu, kisah itu belum selesai. Dan halaman berikutnya kosong. Bukan karena belum ditulis,
Tapi karena kisah itu masih menunggu untuk dijalani, ia menutup kitab perlahan, lalu menatap harimau putih. Pandangan mereka bertemu. Tidak ada pertanyaan, tidak ada keraguan. Harimau itu berdiri, lalu mulai melangkah ke sisi kiri cekungan, menyusuri jalur sempit yang menanjak menuju celah batu. Aurelia mengikutinya. Di sisi lain bukit, terdapat sebuah dataran kecil yang menghadap jurang dalam. Dari sana, ia bisa melihat lembah yang diselimuti kabut. Jauh di bawah sana, samar-samar, tampak runtuhan bangunan tua yang tertutup lumut. Pilar-pilar batu menjulang tak beraturan, seperti sisa kuil kuno yang ditelan waktu. Tempat itukah? Belum sempat ia menyelesaikan pikirannya, suara berat seperti bisikan terdengar lagi di dalam dirinya. Lebih jelas, lebih dalam. Itulah tempat awal perlawanan. Di sanalah kegelapan pernah mencoba mematikan cahaya. Aurelia menatap tempat itu dalam diam. Hatinya merinding. Ia tahu, suatu hari, ia akan turun ke sana. Tapi belum sekarang. Harimau putih menoleh, lalu berbalik arah. Mereka kembali menuruni bukit, dan masuk ke jalur baru yang mengarah ke dalam gua kecil di balik air terjun. Di dalamnya, ia menemukan tempat seperti ruang belajar. Batu-batu besar membentuk kursi dan meja alami. Di dinding gua, ada lukisan-lukisan kuno yang menggambarkan pergerakan bulan, bintang, dan aliran energi yang menyatu dengan tubuh manusia. Disinilah, hari-hari Aurelia berubah. Setiap pagi, ia bangun sebelum fajar. Membersihkan gua, menyiapkan air, dan duduk di hadapan kitab. Ia belajar membaca simbol, memahami bahasa roh hutan, mengenali tanaman yang bisa menyembuhkan luka, dan mengenal suara-suara alam yang menyimpan makna. Harimau putih selalu ada, meski sering diam. Tapi keberadaannya seperti guru yang mengawasi, bukan untuk memarahi, tapi untuk mengarahkan. Sesekali, burung biru itu datang kembali, membawa daun, ranting, atau kelopak bunga yang kemudian digunakan untuk membuat ramuan. Aurelia mulai menguasai hal-hal yang sebelumnya hanya bisa ia bayangkan. Ia bisa menyembuhkan luka kecil hanya dengan menyentuhkan telapak tangannya, bisa mendengar peringatan dari angin, bahkan bisa membuat nyala api kecil hanya dengan gerakan jari dan bisikan zikir yang diajarkan ibunya sejak kecil. Namun semua itu bukan tanpa harga. Beberapa malam, ia diserang mimpi buruk. Tentang istana. Tentang Ratna Rukmi. Tentang ibunya yang menangis dalam kurungan. Ia terbangun dengan peluh dan air mata. Tapi setiap kali ia bangkit dan memandang wajah harimau putih yang duduk diam di mulut gua, ia tahu, ia tidak boleh berhenti. Ia tahu, suatu hari, ia akan kembali ke istana. Bukan untuk menuntut tahta, tapi untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai oleh fitnah. Tapi sebelum itu, ada satu hal yang belum selesai. Halaman terakhir kitab itu masih kosong. Dan hanya satu jalan untuk menuliskannya, melalui darah, pengorbanan, dan keberanian yang tak membawa dendam. Langit sore menggantung berat di atas kanopi hutan angkara murka. Awan-awan kelabu menyatu seperti tirai raksasa yang menutup matahari lebih awal. Angin bertiup rendah, membawa aroma lembab dari timbunan daun yang mulai membusuk. Harimau putih berjalan lebih pelan dari biasanya. Sesekali menoleh ke belakang untuk memastikan Aurelia mengikutinya. Ada sesuatu yang berbeda hari itu. Hutan terasa menahan napasnya. Aurelia menyadarinya sejak pagi tadi. Burung-burung yang biasa bernyanyi kini hanya terbang rendah dan cepat, menghindari pohon-pohon tertentu. Daun-daun kering yang jatuh dari langit-langit hutan terdengar seperti bisikan. Bahkan gemericik air sungai yang biasa menenangkan kini berubah jadi riak berat seperti ada beban yang disembunyikan. Mereka berjalan ke arah barat laut, ke bagian hutan yang belum pernah mereka jamah selama berminggu-minggu Aurelia tinggal di sana. Jalur itu lebih gelap, lebih lembab, dan lebih sunyi. Dahan-dahan menjuntai rendah seperti ingin menahan langkah siapapun yang lewat. Akar-akar besar menyembul seperti nadi tanah yang bengkak. Apakah ini tempatnya? Batin Aurelia bertanya dalam diam. Tanpa perlu jawaban, harimau berhenti di depan sebuah gua tua yang mulutnya tertutup sulur dan lumut hijau kehitaman. Batu di sekitarnya retak dan mengeluarkan bau besi, seperti darah yang mengering di altar. Harimau menoleh ke Aurelia, lalu duduk di depan pintu gua. Mu harus masuk sendiri. Suara itu muncul lagi, berat, jauh, tapi kini lebih dekat ke hatinya. Seperti suara tua yang sudah lama menunggu,
Bukan untuk memaksa, tapi untuk menyambut. Aurelia menelan ludah. Tangannya gemetar ketika ia menyibakkan sulur yang dingin dan basah itu. Ketika masuk, bau tanah tua dan arang lama menyeruak ke hidungnya. Gua itu sempit di awal, tapi membentang lebih luas di dalam, seperti rahim bumi yang menyimpan luka lama. Langkah pertamanya menggema, dan saat itu pula ia merasakan udara di dalam berubah. Lebih tebal, lebih berat. Dinding gua dipenuhi ukiran yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Simbol-simbol asing, wajah-wajah marah, tangan-tangan yang menjulur dari tanah, dan mata. Mata-mata yang terbuka lebar, tak berkedip, menatap langsung ke jiwanya. Ketika ia melangkah lebih dalam, tiba-tiba udara berhenti bergerak. Api obor kecil yang ia bawa padam sendiri. Tapi ia masih bisa melihat. Cahaya samar datang dari simbol-simbol di dinding yang perlahan menyala satu persatu. Dan di tengah gua itu, sebuah altar batu. Dan di atasnya, sehelai kain putih, sangat bersih, berbeda dari semua yang ada di gua itu. Seakan ia baru diletakkan kemarin. Di atas kain itu, tertulis sebuah kalimat dengan huruf yang berdenyut seperti urat hidup. Aurelia mendekat. Ia membaca perlahan. Yang dibuang bukan berarti hilang. Yang disembunyikan tidak selalu lemah. Cahaya tak akan padam, bahkan di tengah bayangan yang abadi. Tiba-tiba, dinding gua bergetar pelan. Suara berat seperti suara pria tua yang sakit terdengar dari segala arah. Kau anak dari darah yang terang, tapi darahmu telah dikhianati. Apakah kau siap membuka luka yang disimpan dunia? Aurelia berdiri tegak. Meski lututnya bergetar, ia tak mundur. Jika kebenaran hanya bisa lahir dari luka, maka biarlah aku berdarah. Suara itu tidak menjawab, tapi altar batu bergeser perlahan ke samping. Dari celah di bawahnya, muncul sebuah ruang bawah tanah. Di dalamnya, tampak sebuah benda memancarkan cahaya biru kehijauan, tertutup lapisan kristal. Aurelia turun perlahan. Tangannya menyentuh kristal itu, dan ketika ia menyentuhnya, ingatan yang bukan miliknya mengalir ke dalam pikirannya. Ia melihat istana, tapi bukan seperti istananya dulu. Ini adalah bayangan istana, retak dan dingin, penuh cermin yang pecah dan tangga-tangga yang tak mengarah kemanapun. Ia melihat seorang perempuan berselimut kain abu-abu, wajahnya tersembunyi, duduk di singgasana, dan dari matanya mengalir air yang tak berhenti. Ia melihat Ratna Rukmi berdiri di depan cermin, meneteskan darah ke dalam wadah perak, dan membaca mantra dari kitab hitam yang ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan dendam. Ia melihat ibunya, Putri Malyani, dirantai di ruangan bawah tanah, matanya kosong, bibirnya mengucapkan doa, tapi suaranya tak pernah keluar. Aurelia tersentak. Ia terjatuh ke lantai batu yang dingin. Nafasnya terputus-putus. Apa yang kulihat barusan? Bayangan yang dilupakan. Kebenaran yang disembunyikan oleh mereka yang takut pada cahaya. Air mata Aurelia mengalir. Tapi bukan karena ketakutan. Melainkan karena amarah dan cinta yang bersatu dalam dada yang sempit. Ia kini tahu, ibunya masih hidup. Tapi dikurung, dibungkam, disakiti oleh musuh yang selama ini dianggap saudara istana. Dan kitab hitam bukan hanya ancaman. Tapi sumber kekuatan jahat yang sedang tumbuh di dalam kerajaan. Ketika ia keluar dari ruang bawah tanah, gua mulai bergetar lebih keras. Dindingnya retak. Batu-batu berjatuhan. Tapi ia tak panik. Ia berlari keluar, menyibak kabut, menembus tirai daun, dan harimau putih sudah menunggunya di luar. Sorot mata harimau itu menegas. Mu telah melihat kebenaran. Kini waktunya belajar menggunakan cahaya untuk menghadapinya. Langit di atas mereka kini kelabu pekat. Petir menyambar jauh di ujung hutan. Tapi dalam hati Aurelia, cahaya yang dulu hanya setitik, kini mulai menyala terang. Bukan lagi cahaya seorang anak yang dibuang, tapi cahaya seorang perempuan yang sedang bangkit. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membebaskan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Aurelia mengangkat tangannya ke langit. Cahaya dari telapak tangannya menyembur seperti api putih yang lembut, menyinari wajahnya yang basah oleh peluh dan air mata. Harimau mengaum panjang. Seluruh hutan mendengar. Suara itu bukan peringatan, bukan tantangan, tapi pernyataan bahwa penjaga cahaya telah terbangun. Dan di kejauhan,
Bayangan yang dulu hanya diam, kini mulai bergerak. Langit malam meneteskan hujan perlahan, seperti isak bumi yang belum usai. Di kejauhan, kilatan petir membelah awan, menyibak gelap hanya untuk sesaat sebelum tenggelam kembali dalam pekatnya malam. Di tengah rimba yang bergema oleh suara alam yang gelisah, Aurelia dan Harimau Putih kembali ke gua, tempat mereka menampung napas dan menyusun langkah selanjutnya. Namun malam itu, gua tidak lagi terasa seperti perlindungan. Setelah penglihatan dari ruang bawah tanah, dari suara-suara bayangan, dan dari cahaya yang tumbuh di telapak tangannya, Aurelia merasa bahwa waktu sudah tak lagi bersabar. Dunia yang diam itu mulai bergerak, dan ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik dinding batu yang lembut oleh lumut dan doa. Ia duduk bersila di depan kitab tua. Di sekelilingnya, lingkaran batu kecil telah ia susun sendiri dengan telaten. Daun-daun kering dari pohon ungu yang ada di tempat pelatihannya kini mengering di dalam wadah kayu, dan tetesan embun pagi kemarin telah ia simpan dalam cawan dari kulit kelapa hutan. Ia membuka halaman kitab. Lembar-lembar awal yang dulu gelap, kini mulai menyala samar oleh cahaya dari dalam dirinya. Simbol-simbol kuno yang awalnya tak berarti, sekarang bergerak. Bukan secara fisik, tapi dalam pikirannya. Mereka berubah jadi bisikan. Bisikan berubah jadi makna. Makna berubah jadi kesadaran. Aurelia menarik napas dalam. Jari-jarinya menyentuh sebuah halaman yang sebelumnya kosong. Tapi malam ini, tidak lagi. Di halaman itu, muncul gambar seorang perempuan. Berdiri di tengah lautan manusia. Di tangannya, sebilah pedang bercahaya. Di wajahnya, bukan kemarahan, tapi kedamaian yang tak tergoyahkan. Di belakangnya, ada seekor harimau putih, berdiri gagah, dengan mata yang menyala seperti bara lembut. Dan di bawah gambar itu, tercetak tulisan dengan aksara tua. Apabila kegelapan mengambil suara rakyat, apabila cahaya dibuang dari rahim kerajaan, maka bangkitlah penjaga cahaya. Ia tidak datang untuk menguasai, tapi untuk mengembalikan keseimbangan yang dicuri oleh ketamakan. Aurelia memejamkan mata. Tulisan itu bergema di dalam jiwanya. Dan ketika ia membukanya kembali, halaman kitab bergetar perlahan, dan dari sela-sela lembarannya, selembar kulit tipis terjatuh ke lantai gua. Ia mengambilnya. Kulit itu terasa dingin, namun begitu disentuh, berubah hangat seperti disentuh matahari pagi. Ada peta di atasnya. Peta yang menunjukkan arah. Tapi bukan arah ke tempat biasa. Di sudut bawah peta itu, tertulis dua kata. Kitab Bayangan. Aurelia terdiam. Kitab itu. Ia pernah mendengarnya. Dalam penglihatan di ruang bawah tanah, Ratna Rukmi membacanya. Kitab hitam yang menyimpan mantra-mantra dari kegelapan. Kitab yang katanya sudah dimusnahkan oleh raja-raja terdahulu. Tapi kini, terbukti masih ada, dan lebih berbahaya dari yang dibayangkan. Kitab Bayangan bukan hanya sumber kekuatan Ratna Rukmi. Ia adalah akar dari segala pengkhianatan yang menimpa keluarganya. Fitnah, pengusiran, penyiksaan ibunya, dan kudeta yang mengangkat kekuasaan selir kejam itu, semuanya berasal dari isi kelam kitab tersebut. Aurelia mengepalkan tangan. Ia tidak boleh membiarkan kitab itu terus berada di tangan orang yang salah. Di belakangnya, harimau putih berdiri. Nafasnya tenang, tapi matanya menyorotkan sinyal bahwa ia pun telah melihat halaman itu. Mereka saling berpandangan. Dan tanpa perlu kata, keduanya tahu, malam itu adalah malam terakhir mereka di gua. Pagi berikutnya, hutan seperti bersiap melepaskan mereka. Kabut tak lagi berat. Burung-burung kembali bernyanyi. Namun lagunya kini mengandung nada perpisahan. Angin membawa bisik daun seperti doa-doa yang dikirimkan oleh pohon-pohon tua. Batu-batu lembut di bawah kaki seperti mengantar, bukan lagi menahan. Aurelia mengenakan jubah anyaman daun dan kulit kayu yang ia buat sendiri. Di balik jubah itu, cahaya di telapak tangannya tetap menyala, meski tak menyilaukan. Di punggungnya, ia membawa gulungan peta dan kitab tua. Di hatinya, hanya satu arah, kembali ke kerajaan. Namun sebelum benar-benar keluar dari batas hutan, mereka harus melewati satu tempat terakhir. Sebuah lembah berkabut yang dikenal dalam catatan kuno sebagai lembah bisikan. Konon, setiap roh yang pernah mati karena pengkhianatan, ketamakan, atau kesedihan abadi, meninggalkan gema suaranya di lembah itu. Suara-suara itu tidak menyakiti secara fisik,
Tapi mereka bisa menggoda pikiran, membisikkan ketakutan, menyeret kenangan kelam, menguji cahaya yang belum cukup kuat. Ketika Aurelia dan Harimau Putih menginjakan kaki di lembah itu, kabut menyelimuti mereka seperti selimut berat yang basah. Udara berubah dingin dan bisikan mulai terdengar. Awalnya pelan, seperti desir angin biasa, tapi lama-lama menjadi jelas. Engkau bukan siapa-siapa. Darahmu tidak suci. Ibumu sudah mati. Jangan bodoh. Tak ada yang menunggumu. Kau akan mati sendirian. Aurelia berhenti. Kakinya gemetar. Tangannya memegang erat kitab di dada. Suara-suara itu bukan hanya suara asing. Beberapa terdengar seperti suara ayahnya. Beberapa seperti suara prajurit yang dulu menyeretnya. Bahkan ada satu yang terdengar seperti ibunya, menangis dan memohon. Matanya basah, napasnya berat, tapi kemudian ia memejamkan mata. Dan dari dalam dirinya, suara lain muncul. Suara yang kecil namun jelas. Suara yang bukan datang dari luar, tapi dari dalam jiwa yang ditempa kesendirian dan pelatihan. Aku adalah anak dari cahaya yang dibuang, tapi aku tidak padam. Aku tidak datang untuk ditinggikan, tapi untuk membebaskan. Aku bukan anak tahta. Aku adalah suara yang dipadamkan dan kini kembali bersuara. Cahaya di tangannya menyala terang. Kabut seolah terbelah. Bisikan-bisikan itu berteriak marah, lalu lenyap satu persatu. Hening menggantikan jeritan. Dan jalan keluar dari lembah pun terlihat. Harimau Putih berdiri di sisi Aurelia. Matanya berbinar. Mereka telah melewati ujian terakhir dari hutan. Dan dari kejauhan, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, tampak atap emas istana rasa negara. Namun dalam bayang-bayang menara istana itu, sesuatu sedang bangkit. Ratna Rukmi duduk di ruangnya, menggenggam segulung kain merah. Di hadapannya, kitab bayangan terbuka. Dan di dalamnya, halaman yang belum pernah dibuka selama ratusan tahun mulai menyala hitam. Dua takdir kini sedang berjalan berseberangan. Satu membawa cahaya, satu membawa kegelapan. Dan ketika keduanya bertemu, dunia tidak akan lagi sama. Langit pagi berpendar kemerahan di atas cakrawala. Kabut yang selama ini menjadi selimut rimba mulai menipis, perlahan membuka tabir negeri yang telah lama Aurelia tinggalkan. Di kejauhan, menara-menara emas kerajaan rasa negara mencuat dari balik hutan dan bukit, berdiri megah dengan dinding-dinding batu putih dan bendera yang berkibar pelan diterpa angin. Tempat itu pernah menjadi rumahnya. Pernah menjadi seluruh hidupnya. Sebelum fitnah merenggut segalanya. Kini, langkah Aurelia tak lagi ringan. Bukan karena takut, tapi karena beban kebenaran yang ia bawa. Di punggungnya, kitab tua bersinar hangat, seolah ikut berdebar bersama detak jantungnya. Di sampingnya, Harimau Putih melangkah pasti, tubuhnya gagah dan bulunya bersinar keperakan oleh cahaya fajar. Mereka berdiri di atas bukit terakhir sebelum lembah istana. Dari sana, Aurelia bisa melihat gerbang timur kerajaan yang tinggi dan kokoh, dijaga oleh barisan prajurit berzirah hitam. Di sisi kiri, pasar kerajaan mulai menggeliat. Suara kayu dipukul, kain dibentangkan, aroma rempah dan roti baru memenuhi udara. Kehidupan tampak seperti biasa. Tapi Aurelia tahu, di balik ketenangan itu, kegelapan sedang bersembunyi. Di ruang dalam istana, Ratna Rukmi berdiri di depan jendela tinggi berukiran naga. Gaun hitam berlapis beludru membalut tubuhnya, dan rambutnya ditata tinggi dengan permata merah darah bertengger di tengah mahkota. Tangannya menggenggam sebuah cermin kecil bundar. Bingkainya terbuat dari tulang dan gigi binatang hutan. Matanya menyipit, menatap pantulan lembut dalam cermin itu. Di dalamnya, terlihat kabut yang mengoyak, dan wajah seorang gadis, berjalan bersama Harimau Putih. Ratna Rukmi menggertakkan gigi. Ia kembali, bisiknya. Anak dari cahaya, yang seharusnya sudah padam. Di belakangnya, seorang pria tua dengan jubah abu-abu dan tongkat kepala ular berdiri dengan kepala menunduk. Ia adalah Pratiwa, penulis istana yang kini menjadi pelayan gelap Ratna Rukmi. Apakah kita akan mengaktifkan kitab bayangan, Paduka? Ratna Rukmi membalikkan badan perlahan. Belum. Biarkan dia masuk. Aku ingin dia melihat dengan matanya sendiri, bahwa istana ini bukan lagi miliknya.
Aurelia menyusuri jalan bebatuan yang mengarah ke desa luar kerajaan. Penduduk di sana menatapnya dengan rasa penasaran. Seorang perempuan muda berwajah asing, berjubah kulit dan daun, membawa harimau putih yang berjalan tanpa rantai. Beberapa anak kecil mengikuti dari kejauhan, berbisik, tertawa pelan, tapi tetap menjaga jarak. Di tengah alun-alun desa, seorang perempuan tua penjual rempah mendekatinya. Matanya mengerut, dan bibirnya bergetar. Tunggu, apakah kau? Aurelia. Aurelia tersenyum. Ia menunduk hormat. Aku kembali, Ibu. Perempuan itu terisak. Ia meraih tangan Aurelia dan menciuminya sambil gemetar. Allah Maha Besar, kau masih hidup, anakmu masih hidup. Orang-orang mulai berkumpul. Satu persatu mengenali wajah yang dulu hilang dalam malam yang penuh pengkhianatan. Mereka menangis. Mereka bersyukur. Dan ketika Aurelia berdiri di tengah lingkaran mereka, suara hatinya semakin teguh. Ia tidak sendiri. Namun ia juga tahu, sorotan mata istana akan segera tertuju padanya. Dan benar saja. Dari balik deretan rumah, dua pasukan berkuda datang, dengan lambang rasa negara di dadanya. Mereka berhenti beberapa langkah dari Aurelia. Sang pemimpin pasukan turun dari kudanya, wajahnya kaku dan penuh perintah. Siapa namamu? Tanyanya, suara datar tanpa emosi. Aku adalah Aurelia, putri dari Maliani, dan cucu dari darah yang kau jaga. Seketika suasana sunyi. Orang-orang menahan napas. Jika benar, ikut kami. Ratna Rukmi ingin bertemu. Harimau putih menggeram pelan, namun Aurelia menyentuh lehernya lembut. Ini saatnya, bisiknya. Gerbang istana terbuka perlahan. Derit besinya menggema seperti jerit masa lalu. Langkah Aurelia menggema di lorong batu yang dingin, menyusuri koridor-koridor yang dulu menjadi rumahnya. Dinding yang dulu berhiaskan lukisan keluarganya kini kosong. Tirai-tirai diganti dengan kain hitam. Lampu gantung berganti cahaya biru dingin yang menusuk. Istana telah berubah. Akhirnya, ia tiba di ruang tahta. Sebuah ruangan luas yang dikelilingi tiang marmer dan kolam kecil di setiap sisi. Di ujung ruangan, di atas tahta berlapis emas gelap, duduk Ratna Rukmi. Tatapannya tajam seperti bilah pisau yang baru diasah. Senyumnya tipis, penuh racun. Ia bangkit dari singgasananya dan menuruni tangga pelan. Langkahnya anggun namun penuh tekanan. Jadi, kau benar-benar kembali. Aurelia tidak menjawab. Matanya tajam, dadanya tegap. Aku mengira kau sudah menjadi tulang di dasar sungai. Atau mungkin dijadikan kalung oleh roh hutan. Aurelia hanya menatap. Ratna Rukmi tertawa kecil. Tapi ternyata, kau malah datang membawa hewan peliharaan. Harimau putih menggeram. Suaranya menggetarkan ruangan. Beberapa penjaga mundur spontan. Aurelia membuka mulutnya. Tenang namun tegas. Aku tidak datang untuk merebut singgasana. Aku datang untuk menuntut kebenaran. Untuk membebaskan ibuku. Dan untuk menghentikan kegelapan yang kau simpan di balik senyumanmu. Ratna Rukmi menatap tajam. Jadi, kau sudah tahu soal kitab bayangan? Aurelia menatapnya kembali. Lebih dari tahu. Aku sudah melihat apa yang telah kau lakukan. Mantra darah, penyesatan rakyat, dan pengorbanan ibuku untuk membungkam suara-suara yang ingin berbicara. Ruangan sunyi. Angin menggulung di antara pilar. Di kejauhan, petir kembali menyambar langit. Ratna Rukmi tersenyum lebih lebar. Baiklah, jika ini yang kau pilih, maka malam ini, aku akan memperlihatkan isi sebenarnya dari kerajaan ini. Ia bertepuk tangan. Lantai ruangan bergemuruh. Dari balik pilar, sosok-sosok berjubah hitam muncul. Mata mereka tertutup kain, namun langkah mereka pasti. Mereka mengelilingi ruangan seperti bayangan yang hidup. Dan dari tengah lantai, sebuah panggung batu naik perlahan. Di atasnya, kitab bayangan terbuka. Halaman-halamannya berputar sendiri oleh kekuatan tak kasat mata. Ratna Rukmi berdiri di belakang kitab, tangannya terbentang ke langit. Selamat datang, Aurelia. Selamat datang, di medan yang tidak pernah mengampuni mereka yang hanya membawa cahaya. Cahaya gelap mulai menyelimuti ruangan. Dinding-dinding bergetar.
Langit di luar istana berubah ungu tua. Dan Aurelia, dengan tubuh gemetar namun mata penuh nyala, menggenggam kitab tuanya. Bersiap menghadapi malam yang akan menentukan segalanya. Malam yang akan memisahkan antara mereka yang membawa cahaya, dan mereka yang menjadi bayangan. Langit di atas rasa negara menghitam sepenuhnya, seolah waktu memutuskan untuk berhenti bergerak. Awan bergulung dengan kilatan merah tua menyelinap di antaranya seperti urat darah di langit mati. Dari kejauhan, rakyat desa memandang ke arah istana dengan jantung berdebar. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, namun tubuh mereka merasakan hawa asing yang turun dari langit dan merambat ke tanah. Di dalam ruang tahta, suara gema dari kitab bayangan membuat udara bergetar. Halaman-halaman kitab itu terus membuka sendiri, satu persatu, dan setiap kali satu halaman terbuka, cahaya gelap mengalir naik, membentuk pusaran bayangan di atas kepala Ratna Rukmi. Sosok-sosok berjubah hitam yang mengelilingi ruangan kini mulai melantunkan mantra dalam bahasa kuno. Suara mereka berat, seragam, dan nyaris seperti raungan dari dasar dunia. Aurelia berdiri di tengah ruangan, dengan harimau putih di samping kirinya. Di tangan kanannya, kitab tua yang ia bawa dari hutan terbuka pelan, memancarkan cahaya putih yang stabil, tidak menyilaukan, tapi kuat. Tidak mengaum, tapi menembus. Ratna Rukmi menatap dengan tatapan haus kekuasaan yang telah mengakar dalam jiwanya. Kau pikir bisa melawan semua ini hanya dengan cahaya kecil di tanganmu? Suaranya bergema, dibantu kekuatan kitab kegelapan. Aku telah membangun kekuatanku bertahun-tahun. Aku telah menguasai roh-roh pengkhianat yang dilupakan, menyerap dendam dari bayangan-bayangan sejarah yang dibuang. Dan kau? Hanya seorang anak buangan yang kembali dengan harapan seperti dongeng. Aurelia mengangkat wajahnya. Tak ada ketakutan di matanya. Ia melangkah maju satu langkah, meski tubuhnya mulai bergetar karena tekanan energi gelap yang mengisi ruang. Harapan bukan dongeng, ucapnya lirih namun jelas. Harapan adalah satu-satunya hal yang membuat manusia tidak menjadi binatang. Harapan adalah cahaya terakhir, yang tidak bisa kau kubur, meski kau tenggelamkan dunia dalam malam. Tiba-tiba, salah satu halaman dalam kitab bayangan meledak. Asap hitam memancar seperti taring naga, dan dari dalam asap itu, sosok besar muncul. Bukan manusia, bukan binatang. Sebuah makhluk bayangan bertanduk dengan tubuh setinggi 2 kali manusia biasa, bermata 3 dan tangan yang bersisian dengan cakar serta sayap compang-camping. Makhluk itu meraung. Langit di atas istana merespon dengan petir ungu yang menyambar menara istana, menghancurkan puncaknya dalam sekali sentakan. Batu-batu runtuh, namun tidak mengganggu prosesi kekuatan yang tengah berlangsung di dalam aula tahta. Ratna Rukmi melebarkan tangan. Aku telah memanggil penjaga bayangan. Makhluk ini hanya tunduk pada darah dan kehendakku. Jika kau ingin menyelamatkan ibumu, datang dan rebut dia dari tanganku. Tiba-tiba, dari sisi kanan ruang tahta, 2 prajurit berjubah menyeret seorang wanita tua yang tubuhnya lemah dan wajahnya tertutup kain lusuh. Tangannya diikat, kakinya diseret. Tapi saat kain di wajahnya tersibak, dunia Aurelia seketika hancur dan menyatu sekaligus. Ibu. Putri Malyani. Wajah yang dulu lembut dan penuh senyum, kini pucat, kurus, dan berlumur luka. Namun ketika matanya bertemu dengan mata Aurelia, cahaya kembali muncul. Tangis yang tak sempat tumpah selama bertahun-tahun langsung runtuh. Aurelia maju, tapi makhluk bayangan itu menghalangi. Ia meraung keras, dan sayap hitamnya menebar duri-duri kecil ke seluruh ruangan. Salah satu duri menancap di lengan Aurelia. Darah menetes. Tapi ia tak mundur. Harimau putih mengaum, dan kali ini, bukan hanya gema, tapi ledakan angin menghantam dinding ruang. Beberapa sosok berjubah terhempas ke belakang. Makhluk bayangan mendesis marah, dan terjun menyerang. Dengan kecepatan yang tidak dimiliki binatang biasa, harimau putih melompat, tubuhnya menyelimuti Aurelia dan mendorongnya ke belakang. Cakar harimau menyambar makhluk bayangan, tapi tubuh hitam itu seperti kabut. Tidak bisa disentuh secara penuh. Tidak bisa dilukai dengan cara biasa. Aurelia bangkit. Darah di lengannya mengalir. Namun tangannya tak berhenti membuka halaman demi halaman kitab cahaya. Dan di halaman ke-10, ia menemukan sesuatu yang belum pernah muncul sebelumnya. Sebuah doa. Doa yang ditulis dengan aksara emas, yang terasa seperti pernah ia dengar dalam pelukan ibunya saat masih kecil.
Aurelia mulai membacanya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya membuat cahaya putih menyembur dari kitab, membentuk lingkaran pelindung di sekitarnya. Makhluk bayangan mengerang marah. Ratna Rukmi berteriak memerintahkan makhluk itu untuk menghancurkan lingkaran tersebut. Tapi cahaya itu terlalu kuat. Doa itu bukan sekadar mantra. Ia adalah kenangan. Ia adalah kekuatan cinta yang diturunkan dari ibu kepada anak. Dari kebaikan yang ditanam diam-diam selama bertahun-tahun oleh mereka yang tidak memiliki senjata, hanya hati yang bersih. Makhluk bayangan merangsek maju sekali lagi. Harimau putih menerjangnya, tapi diserang balik dan tubuhnya terpental. Ia mengerang, darah putih mengalir dari sisinya. Aurelia! Terdengar suara ibunya menjerit lemah. Aurelia jatuh bersimpuh. Suaranya parau, tapi ia tetap melanjutkan doa. Ia menatap kitabnya yang kini hampir terbakar oleh cahaya dari dalam. Ia melihat Ratna Rukmi mengangkat tangan, melafalkan mantra kegelapan. Ia tahu, satu ledakan lagi mungkin akan mengakhiri segalanya. Tapi sebelum mantra itu selesai, Aurelia mengangkat tangannya ke langit. Dan dari dalam dadanya, cahaya putih meledak. Tidak dari kitab, tidak dari lengan, tapi dari hati yang telah ditempa oleh penderitaan, cinta, dan kebenaran yang tak tergoyahkan. Cahaya itu menyapu seluruh ruangan. Kitab bayangan meledak, sobek menjadi abu yang hilang ditelan angin. Makhluk bayangan mengerang dalam suara yang memekakan telinga, sebelum akhirnya meleleh dan menghilang, menyatu ke dalam tanah seperti kabut yang tersedot kembali ke neraka. Ratna Rukmi jatuh terduduk. Mahkota hitamnya retak. Aurelia berjalan pelan, tubuhnya gemetar, namun matanya tetap menatap ke depan. Ia membuka ikatan ibunya. Ibu dan anak itu berpelukan untuk pertama kalinya sejak perpisahan yang penuh darah bertahun-tahun silam. Ibu. Anakku. Tangis mereka bersatu. Dan untuk pertama kalinya, ruangan tahta dipenuhi bukan oleh perintah, atau sumpah, atau fitnah, tapi oleh keheningan suci yang tak bisa dijelaskan. Harimau putih berjalan pelan mendekat, tubuhnya lemah, namun sorot matanya damai. Ia tahu, pertarungan belum selesai. Tapi satu babak penting telah ditutup. Namun, saat mereka hendak keluar dari ruang tahta, sebuah suara dalam retakan tanah berkata pelan, "Bayangan tidak pernah benar-benar lenyap. Ia hanya mencari tempat lain untuk bersembunyi." Dan tanah pun mulai bergetar lagi. Langit belum juga pulih. Meskipun makhluk bayangan telah lenyap bersama meledaknya kitab bayangan, dan Ratna Rukmi kini tersungkur di lantai marmer istana, hawa gelap belum benar-benar hilang. Hening yang menggantung di ruang tahta bukanlah ketenangan, melainkan jeda. Jeda antara satu gelombang kegelapan dan kemungkinan berikutnya. Aurelia berdiri, tubuhnya lunglai, namun ia tetap menjaga pelukan ibunya. Putri Malyani terisak di dadanya, tangan kurusnya memeluk erat seolah tak ingin kehilangan lagi. Harimau putih duduk di sisi mereka. Dadanya naik turun berat, bulu putihnya bernoda darah, namun sorot matanya masih berjaga. Lalu, tanah mulai bergetar pelan. Pertama hanya di bawah telapak kaki. Lalu meluas ke dinding. Lalu pilar. Suara retakan terdengar samar dari bawah permukaan lantai istana. Aurelia segera membantu ibunya berdiri, lalu menatap ke arah panggung tempat kitab bayangan tadi berada. Abu kitab itu masih melayang pelan di udara. Namun di bawahnya lantai kini terbuka sedikit demi sedikit. Batu-batu menyingkir sendiri, seperti didorong oleh tangan tak kasat mata. Dari celah yang menganga, cahaya hitam muncul. Bukan api, bukan kabut, tapi cermin. Sebuah cermin tinggi dan kurus dengan bingkai gelap melengkung ke atas seperti tanduk ular, muncul dari dasar ruang bawah tanah, diiringi desir suara serak seperti bisikan tua dari lorong masa lalu. Aurelia mundur satu langkah. Bahkan harimau putih menegang, cakarnya menggurat lantai marmer. Putri Malyani menatap cermin itu dengan sorot mata yang dipenuhi ketakutan. Seperti mengenal sesuatu yang seharusnya tidak pernah kembali. Cermin itu, bisiknya, suara lemah tapi menggigil, itu bukan milik manusia. Cermin berdiri tegak, tingginya 2 kali tinggi manusia. Permukaannya hitam mengilap namun tidak memantulkan apapun. Bahkan cahaya di ruangan ini diserap olehnya. Seolah ia adalah mata dunia lain yang sedang terbuka. Dari permukaan cermin, muncul suara. Dalam. Tidak bernada. Tapi menembus tulang dan menggigit ke dalam hati.
Aurelia, kau telah membakar kitab bayangan. Tapi sumbernya bukan kitab. Sumbernya adalah keinginan manusia untuk menjadi dewa. Aurelia menatap cermin itu dengan mata membara. Jika kau bayangan terakhir, maka aku tidak takut. Suara itu tertawa. Bukan tawa riuh, tapi seperti gemeretak tulang yang patah satu persatu. Aku bukan bayangan terakhir. Aku adalah cermin. Aku adalah pantulan dari apa yang disembunyikan manusia dari dirinya sendiri. Kebencian yang tak diakui. Ketakutan yang ditutupi. Ketamakan yang dibungkus kebenaran. Selama manusia memendam itu semua, aku akan tetap ada. Aurelia menunduk. Ia tahu apa yang dikatakan cermin itu ada benarnya. Bayangan bukan hanya makhluk, tapi bagian dari hati manusia. Dan tidak bisa dibunuh hanya dengan pedang atau cahaya. Harimau putih berdiri dan berjalan mendekat ke sisi Aurelia. Ia mendengus perlahan, tanda kesiapan. Aurelia mengangguk. Ia menyerahkan kitab tuanya ke ibunya, lalu melangkah maju. Jika kau memang pantulan, maka biarkan aku menatapmu. Cermin itu bergetar pelan. Lalu dari dalamnya, muncul kabut tebal. Kabut itu berkumpul dan membentuk sosok Aurelia. Tapi bukan dirinya sekarang. Aurelia dalam cermin itu mengenakan gaun hitam, rambutnya tergerai seperti bayangan, dan matanya memancarkan kekuasaan dingin. Di tangannya, ia menggenggam mahkota emas berduri. Aurelia terdiam. Cermin itu berbicara lagi. Inilah dirimu. Jika kau memilih kekuasaan, jika kau membalas dengan kebencian, jika kau merebut tahta dan menghukum mereka yang telah menghancurkan keluargamu. Dan kau tahu apa? Suara itu semakin dekat, seolah dari belakang telinganya. Itu akan terasa sangat nikmat. Kau akan merasa benar. Dan kau akan dicintai rakyat, karena kekuatan. Aurelia merasakan tubuhnya menggigil. Di satu sisi, kata-kata itu masuk. Terlalu masuk, karena selama ini pun ia bertarung dengan amarah, dengan luka, dengan rasa ingin menuntut, membalas, mengembalikan harga diri keluarganya. Bayangan Aurelia dalam cermin melangkah lebih dekat. Tangannya terulur, menawarkan mahkota duri emas. Pakai ini, dan kau akan membuat mereka tunduk. Tak ada lagi yang berani menyentuh ibumu. Tak ada lagi yang meremehkan darahmu. Tak akan ada lagi pengkhianatan. Aurelia memejamkan mata. Dalam gelap matanya, ia mendengar kembali suara ibunya saat kecil. Suara yang dulu ia anggap hanya dongeng sebelum tidur. Jika suatu hari kamu terluka oleh dunia, jangan balas dengan melukai. Balaslah dengan berdiri. Tapi jangan berdiri di atas mereka. Berdirilah bersama mereka. Ia membuka mata. Matanya menatap tajam ke arah cermin. Tidak. Cermin bergetar. Bayangan Aurelia di dalamnya mulai retak. Tapi suara itu belum selesai. Kenapa menolak? Kau bisa menjadi ratu. Aurelia menjawab pelan. Tapi jelas. Karena aku tidak ingin menjadi ratu. Aku ingin menjadi cahaya. Tangan Aurelia terangkat. Dari telapak tangannya, cahaya putih menyembur sekali lagi. Kali ini tidak keras. Tapi hangat. Bukan seperti ledakan, tapi seperti pelukan. Cahaya itu menyapu permukaan cermin. Cermin itu mulai retak. Bayangan dirinya menjerit. Retakan menyebar. Melingkari seluruh tubuh kaca itu. Aurelia melangkah maju sekali lagi. Harimau putih mengaum pelan, seolah menegaskan keputusan yang tak bisa diulang. Ia menyentuhkan jarinya ke permukaan kaca retak itu. Dan dengan satu tarikan napas, cermin itu pecah. Miliaran kepingan kecil melayang di udara. Tapi tidak jatuh. Mereka menghilang seperti abu, larut dalam udara, dalam waktu, dalam takdir. Suara-suara itu berhenti. Langit perlahan kembali cerah. Langkah kaki rakyat mulai berdatangan ke halaman istana. Dan Ratna Rukmi, yang sejak tadi terdiam di sudut ruangan, akhirnya menjatuhkan mahkotanya, menangis dalam diam, lalu pingsan di atas lantai yang dingin. Aurelia berbalik, menatap ibunya, menatap harimau putih, menatap rakyat yang mulai masuk melalui gerbang utama dengan tatapan penuh harapan dan air mata. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya meletakkan kitabnya di altar yang dulu dipakai Ratna Rukmi.
lalu turun dari ruang tahta, berjalan ke arah rakyat. Tak membawa gelar, tak membawa pedang, tapi membawa sesuatu yang jauh lebih penting dari itu semua. Cahaya. Hari itu, langit rasa negara menjadi saksi sebuah peristiwa yang tak tercatat di lembar sejarah resmi para penulis istana. Tak ada parade, tak ada genderang kemenangan. Tapi seluruh negeri tahu bahwa pagi itu, dunia telah berubah. Rakyat berkumpul di halaman istana. Mereka tidak berteriak. Mereka tidak membawa senjata. Mereka hanya berdiri dalam diam, menatap satu sosok yang melangkah perlahan keluar dari gerbang batu putih, diapit oleh seekor harimau putih yang berjalan gagah meski tubuhnya penuh luka, dan seorang perempuan tua yang wajahnya kini bersinar kembali oleh cinta seorang anak. Aurelia, anak yang dulu dibuang tanpa alasan. Anak yang dilepaskan ke hutan oleh kekuasaan yang takut pada ramalan. Kini berdiri bukan sebagai ratu, bukan sebagai pewaris tahta, tapi sebagai seseorang yang kembali dari gelap, membawa terang. Ia menaiki panggung sederhana yang dibangun oleh para tetua desa di tengah alun-alun. Tak ada kain mewah, hanya papan kayu dan seikat bunga liar di setiap sudutnya. Wajah-wajah tua dan muda memandang dengan air mata yang belum mengalir, tapi menggantung di pelupuk. Anak-anak kecil memeluk kaki ibu mereka. Para pemuda mengepalkan tangan bukan dalam marah, tapi dalam hormat. Para perempuan membisikkan doa sambil menyentuh dada. Aurelia mengangkat tangannya. Bukan untuk memberi perintah, tapi untuk menyapa. Suara yang keluar dari bibirnya bukan teriakan. Bukan penghakiman. Hanya kata-kata lembut yang menggema jauh lebih dalam daripada bunyi lonceng atau derap kuda. Aku tidak akan duduk di singgasana yang dibasahi air mata ibuku. Aku tidak akan menulis ulang sejarah dengan tinta dendam. Aku akan berjalan bersama kalian. Menyembuhkan. Membangun. Menghidupkan kembali suara-suara yang selama ini dibungkam oleh rasa takut. Karena negeri ini tidak dibangun oleh mahkota, tapi oleh hati-hati yang saling menjaga. Tangis meledak di antara kerumunan. Rakyat tidak bersorak. Mereka menangis. Karena kata-kata itu tidak datang dari puncak istana, tapi dari dasar luka yang mereka semua kenal. Aurelia menunduk pelan. Ia tidak membawa mahkota. Tapi dunia tahu. Pagi itu, cahaya telah memilih untuk tinggal. Waktu berlalu. Sebulan kemudian, Ratna Rukmi diadili oleh majelis rakyat. Bukan dengan siksaan, tapi dengan kejujuran. Ia tak menyangkal dosanya. Ia hanya duduk diam di ruang pengadilan yang dibangun dari reruntuhan aula tua. Aurelia tidak menghadiri persidangan itu. Ia berada di pinggiran desa, bersama harimau putih yang kini lemah, berbaring di bawah pohon besar di sisi sungai suci. Bulunya tak seputih dulu. Nafasnya lambat, tapi matanya masih bersinar, seperti bara terakhir yang menjaga dunia agar tetap hangat. Aurelia duduk di sampingnya, menyisir bulu di lehernya dengan tangan gemetar. Terima kasih, bisiknya. Mu bukan hanya penjaga. Mu adalah rumah saat dunia mengusirku. Harimau itu mengangkat wajah. Pandangannya bertemu dengan mata Aurelia. Dan saat matahari sore menembus celah awan, seekor kupu-kupu putih terbang rendah, hinggap sebentar di dahinya, lalu menghilang. Harimau putih menutup matanya. Dan saat nafas terakhirnya terhembus, angin tiba-tiba berhenti berhembus. Daun-daun berhenti bergoyang. Sungai pun seolah ikut diam. Ia tidak meraung. Ia tidak menjerit. Ia pergi dengan tenang. Seperti cahaya yang tidak pernah meminta dilihat, tapi selalu hadir di saat paling gelap. Aurelia menangis dalam diam. Ia tidak meratap. Ia hanya meletakkan dahi ke tanah, menyentuh bumi yang kini menyimpan sahabat terbaiknya. Di atas tanah tempat harimau itu berbaring, bunga-bunga liar mulai tumbuh dengan cepat. Tak satu pun menanamnya. Tapi semua tahu, itu adalah hadiah terakhir dari hutan. Tahun-tahun berlalu. Rasa negara tidak lagi dipimpin oleh raja, tapi oleh majelis rakyat. Sekelompok orang dari berbagai kalangan, dipilih oleh suara, bukan darah. Dan mereka tidak duduk di ruang mewah, tapi di bangunan kayu yang berdiri di tengah lapangan, terbuka bagi siapapun yang ingin bicara. Aurelia tidak pernah mengambil jabatan apapun. Ia tinggal di rumah sederhana di tepi hutan. Setiap pagi ia berjalan ke desa, menyembuhkan orang sakit. Menulis bersama anak-anak, membantu para ibu menyiapkan makan,
menyiram tanaman bersama para kakek. Dan di malam hari, ia duduk di depan api kecil, membaca kitab tuanya yang kini hanya berisi 1 halaman terakhir. Cahaya tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu ditemukan. Dan saat malam benar-benar gelap, orang-orang dari seluruh penjuru negeri datang. Bukan untuk menyembah, tapi untuk duduk, mendengar, belajar, menangis, dan pulang dengan membawa satu keyakinan. Bahwa meski dunia ini bisa jatuh dalam gelap, selalu ada satu cahaya yang bertahan. Dan saat suatu hari dunia kembali terluka, rakyat akan berbisik pada anak-anak mereka. Jangan takut. Karena cahaya akan selalu kembali dari hutan yang pernah menolaknya.